Langit sore tampak kemerahan ketika Andi dan Rina tiba di depan rumah kontrakan yang baru saja mereka sewa. Bangunan itu berdiri di ujung gang sempit, dikelilingi oleh pagar besi yang sudah berkarat. Cat temboknya kusam, beberapa bagian mengelupas, memperlihatkan bata merah yang retak di sana-sini. Meski tampak tua dan tidak terawat, harga sewanya yang murah membuat Andi tidak berpikir panjang untuk mengambilnya. "Kamu yakin rumah ini tidak..." "Apa-apa, Mas?" tanya Rina dengan nada ragu. Matanya memperhatikan jendela yang sebagian kacanya buram ditutupi debu tebal. Andi mengangguk sambil tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. "Nggak apa-apa, Rin. Lagi pula, ini yang paling sesuai dengan anggaran kita. Aku janji, kalau nanti keuangan kita sudah stabil, kita akan pindah ke tempat yang lebih baik." Rina hanya mengangguk pelan, meski dalam hatinya masih ada rasa tidak nyaman yang menyelimuti. Mungkin itu hanya perasaan takut karena pindah ke tempat baru, pikirnya mencoba mengusir kecemasan. Mereka mulai membawa barang-barang dari mobil pikap sewaan yang diparkir di depan pagar. Suasana sekitar cukup sepi, hanya sesekali suara motor melintas di kejauhan. Satu persatu barang dipindahkan ke dalam rumah. Ruang tamunya cukup luas, dengan lantai keramik putih kusam dan dinding yang mulai memudar warnanya. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari kayu tua, yang sepertinya sudah menjadi bagian dari kontrakan. "Aneh ya, kenapa lemari ini ditinggal?" tanya Rina sambil mengusap permukaan lemari yang berdebu. "Mungkin terlalu berat buat diangkut. Lagi pula, lumayan buat nyimpen barang-barang kita," jawab Andi sambil tersenyum. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan bayangan panjang di dalam rumah. Andi dan Rina menatap perabotan hingga malam tiba. Rina memasak mie instan sebagai makan malam sederhana mereka. Saat mereka duduk di ruang tamu dengan cahaya lampu temaram, suara burung hantu terdengar sayup dari kejauhan. "Kok hawanya beda ya, Mas?" Rina berbisik sambil memandang ke arah jendela yang sedikit terbuka. Tirai tipis bergoyang lembut, seolah tertiup angin yang tidak terasa. Andi menoleh, lalu tersenyum. "Ah, kamu pasti lelah. Sudah, ayo tidur. Besok kita masih harus beres-beres lagi." Rina mengangguk meski rasa tidak nyaman itu masih ada. Mereka pun masuk ke kamar dan merebahkan diri di kasur tipis yang mereka bawa dari rumah lama. Malam itu hening, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Rina tertidur lebih dulu, sementara Andi masih terjaga, memandang langit-langit kamar yang gelap. "Ini pasti cuma perasaan kita aja," gumamnya pelan sebelum menutup mata. Namun, tepat di pukul 3 dini hari, Andi terbangun. Matanya terbuka lebar, jantungnya berdegup kencang. Dia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria terbungkus kain kafan berdiri di halaman belakang rumah. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arahnya dengan tatapan kosong dan mulut ternganga. Di sekeliling pria itu, rumput ilalang bergoyang seolah tertiup angin kencang. Meskipun udara di sekitarnya begitu sunyi. Andi bangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke arah Rina yang masih terlelap. Di luar jendela, angin bertiup lembut, menggoyangkan ranting pohon yang menari di bawah sinar bulan. "Apa tadi cuma mimpi?" gumamnya pelan. Ia meneguk air putih dari gelas di meja samping ranjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, bayangan pocong dalam mimpinya masih jelas terekam di benaknya. Andi mencoba memejamkan mata, tapi perasaan tidak nyaman itu tidak juga hilang, seolah-olah ada yang mengawasinya dari sudut gelap kamar itu. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela, membangunkan Rina lebih dulu. Ia menggeliat pelan dan menatap Andi yang masih tertidur di sebelahnya. Wajah suaminya tampak pucat, seolah kurang tidur. Rina tersenyum kecil, mengira Andi terlalu lelah setelah mengangkat barang-barang kemarin. Setelah membersihkan diri dan menyiapkan sarapan, Rina duduk di ruang tamu sambil menyesap secangkir kopi hangat. Suasana pagi terasa sepi dan lengang, hanya terdengar suara kicauan burung yang samar-samar. Namun keheningan itu tiba-tiba pecah ketika ia mendengar suara langkah kaki dari arah lorong kamar. "Mas Andi?" panggilnya. Menoleh ke arah suara, itu tidak ada jawaban. Hanya derap langkah kecil yang terdengar semakin jelas,
seperti langkah anak kecil yang berlari-lari kecil. Rina mengerutkan kening, rasa tidak nyaman mulai merambat di hatinya. Perlahan, ia bangkit dan berjalan menuju lorong yang temaram. "Mas, kamu sudah bangun?" Rina mencoba memastikan, meski perasaannya mulai tidak enak. Namun, langkah kakinya terhenti ketika ia melihat Andi keluar dari kamar dengan wajah mengantuk. Andi menguap lebar, matanya masih setengah tertutup. "Kamu manggil aku, Rin?" tanyanya sambil mengucek mata. Rina terdiam sejenak, bulu kuduknya berdiri. "Aku kira kamu udah bangun dari tadi. Tadi aku dengar suara langkah kaki di lorong." Jawabnya pelan. Andi tertawa kecil. "Ah, mungkin suara tikus atau kayu rumah ini yang udah tua. Jangan parno gitu, Rin." Rina mengangguk meski hatinya masih merasa ganjil. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membereskan rumah, menyapu, dan mengepel lantai yang berdebu. Saat sedang membersihkan ruang tamu, tiba-tiba aroma anyir seperti darah menyeruak di udara. Bau itu begitu menusuk hingga membuatnya terbatuk-batuk. Rina menghentikan langkahnya dan mencari sumber bau. Matanya tertuju pada lemari kayu tua di sudut ruangan. Lemari itu masih berdiri kokoh meski tampak usang, pintunya sedikit terbuka, memperlihatkan gelap pekat di dalamnya. "Bau apa ini?" gumam Rina, mendekatkan hidungnya ke arah pintu lemari. Namun, ketika ia hendak menyentuh pegangan lemari, suara keras tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Prang! Suara pecahan kaca memecah kesunyian, membuat Rina tersentak dan berlari menuju dapur. Di sana, ia menemukan gelas kaca pecah berserakan di lantai, sementara meja tempat gelas itu diletakkan tampak tidak bergeser sedikit pun. Rina mematung, matanya menatap pecahan kaca dengan gemetar. "Siapa yang..." Ucapannya terputus ketika Andi muncul di belakangnya. "Ada apa, Rin? Kamu jatuhin gelas?" tanya Andi, terlihat bingung. Rina menggeleng lemah, wajahnya pucat. Aku di ruang tamu tadi. Nggak ada siapa-siapa di sini." Andi menghela napas panjang, mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin jatuh sendiri. Rak ini kan agak miring. Nggak usah terlalu dipikirin." Rina hanya mengangguk, meski hatinya tahu pasti bahwa tidak ada angin, tidak ada getaran, dan meja itu tidak bergeser sama sekali. Gelas itu seolah dilemparkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Malamnya, suasana rumah kembali sunyi. Andi tertidur pulas, sementara Rina tetap terjaga di sampingnya. Suara detak jam dinding terdengar jelas, seakan menggema di ruangan yang hening. Matanya menatap langit-langit kamar, mencoba mengusir rasa takut yang masih membekas. Namun, di tengah kesunyian itu, suara langkah kaki kembali terdengar dari lorong. Kali ini lebih jelas, seolah seseorang berjalan pelan di atas lantai keramik yang dingin. Tok, tok, tok. Rina menahan napas, matanya melirik ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Bayangan gelap melintas sekejap, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mengguncang bahu Andi pelan. Mas Andi, bangun!" bisiknya dengan suara gemetar. Andi mengerang kecil, membuka mata dengan malas. "Kenapa, Rin? Kamu dengar nggak?" "Ada suara langkah kaki," ucap Rina sambil menunjuk ke arah pintu. Andi menghela napas panjang, mencoba mendengarkan. Namun, rumah kembali sunyi, tidak ada suara apapun. Andi mengusap wajahnya. "Udahlah, mungkin kamu kebanyakan mikir yang aneh-aneh. Tidur aja." Rina mengangguk pelan, meski hatinya masih dicekam rasa takut. Sebelum memejamkan mata, ia menatap pintu sekali lagi. Bayangan itu sudah tidak ada, tapi suara langkah kaki itu masih menggema di pikirannya. Pagi itu, suasana mendung menyelimuti rumah kontrakan Andi dan Rina. Awan kelabu menggantung rendah, menambah kesan suram di sekitar rumah tua tersebut. Andi baru saja selesai membersihkan halaman ketika seorang wanita tua melintas di depan pagar rumahnya. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya lusuh dengan kain batik yang sedikit pudar warnanya. Wanita itu berhenti sejenak, menatap Andi dengan tatapan tajam.
Andi yang merasa diperhatikan langsung tersenyum dan menyapa, "Pagi, Bu." Wanita tua itu tidak langsung menjawab, hanya memperhatikan Andi dengan pandangan penuh selidik. Akhirnya, ia melangkah pelan mendekat ke arah pagar. "Kamu yang baru pindah ke sini, ya?" Suaranya serak, namun cukup jelas terdengar. "Iya, Bu. Saya Andi. Baru seminggu di sini sama istri saya," jawab Andi ramah sambil mengulurkan tangan. Wanita tua itu menyambut uluran tangan Andi dengan cengkraman yang sedikit dingin. "Bu Ratmi, saya tinggal di seberang gang sana," katanya sambil menunjuk rumah kayu kecil yang terlihat tua dan terabaikan. Andi mengangguk sopan. "Senang berkenalan dengan Ibu." Bu Ratmi tersenyum tipis, namun sorot matanya menyiratkan sesuatu yang tidak bisa diartikan Andi. Ia menatap rumah kontrakan itu dengan tatapan kosong sejenak sebelum berkata, "Kamu tahu nggak, rumah ini sudah lama kosong. Nggak ada yang tahan tinggal lebih dari 3 bulan. Andi terdiam sesaat, sedikit bingung dengan maksud Bu Ratmi. "Kenapa, Bu? Apa rumah ini punya masalah?" tanyanya hati-hati. Bu Ratmi tertawa kecil, tawanya parau dan bergetar. "Masalah? Bukan masalah biasa, Nak. Sudah banyak orang yang mencoba tinggal di sini, tapi mereka selalu pergi dengan wajah ketakutan. Ada yang meninggalkan barang-barangnya, bahkan ada yang kabur tengah malam tanpa pamit." Andi tersenyum kecut, mencoba menganggap cerita itu sebagai bumbu cerita masyarakat setempat. "Mungkin mereka nggak cocok aja, Bu. Lagi pula, saya dan istri baik-baik saja di sini." Bu Ratmi memiringkan kepalanya, tatapannya seolah menembus mata Andi. "Kamu pernah dengar cerita tentang penghuni lama di sini?" Andi menggeleng pelan. "Belum, Bu. Memangnya ada apa?" Wanita tua itu menghela napas panjang. Matanya menatap kosong ke arah pintu rumah Andi. "Dulu, ada seorang penghuni yang tinggal di sini bersama keluarganya. Mereka pendiam, tidak banyak berinteraksi dengan warga sekitar. Sampai suatu hari, si suami ditemukan tewas di dalam rumah, terbungkus kain kafan." Andi mengernyit, merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kain kafan, Bu? Maksudnya, dia sudah meninggal tapi masih di rumah ini?" Bu Ratmi mengangguk pelan. "Orang-orang bilang, arwahnya tidak tenang. Ada janji yang belum selesai, sesuatu yang ia tinggalkan di rumah itu. Banyak yang mendengar suara langkah kaki di malam hari, dan sesekali sosok itu menampakkan diri di jendela kamar belakang." Andi menelan ludah, pandangannya tak lepas dari jendela kamar belakang yang disebut Bu Ratmi. Sekilas, ia teringat suara langkah kaki dan gelas pecah kemarin malam. "Itu mungkin cuma cerita orang-orang aja, Bu," ucap Andi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Bu Ratmi tertawa kecil lagi, kali ini nadanya terdengar lebih berat. "Kalau memang cuma cerita, kenapa semua penghuni sebelumnya selalu pergi tanpa kembali mengambil barang-barangnya? Mereka bahkan tidak berani lewat depan rumah ini." Andi tidak menjawab. Pikirannya mulai dipenuhi bayangan-bayangan gelap yang tidak ingin diingat. Bu Ratmi menepuk bahunya pelan. "Hati-hati ya, Nak. Kalau kamu mendengar langkah kaki atau mencium bau anyir, sebaiknya kamu segera berdoa." Setelah berkata demikian, Bu Ratmi melangkah pergi, meninggalkan Andi yang masih berdiri mematung di depan pagar. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi jalanan dan halaman rumah kontrakan itu. Andi memandang punggung wanita tua itu hingga menghilang di balik tikungan. Ketika ia hendak masuk kembali ke dalam rumah, pandangannya sekilas tertuju pada jendela kamar belakang. Di balik kaca yang buram, ia merasa melihat sesuatu bergerak. Bayangan putih melintas cepat, seolah menyadari dirinya sedang diperhatikan. Andi mengusap matanya, mencoba memastikan apa yang dilihatnya barusan. Tapi ketika ia menatap kembali, jendela itu kosong. Tidak ada apa-apa, hanya sisa hujan yang mengalir di permukaan kaca. Cuman bayangan, gumamnya, mencoba menenangkan diri sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Namun perasaan gelisah itu tidak pergi, justru semakin kuat seiring berjalannya waktu. Malam itu langit tampak pekat, tidak ada bintang yang terlihat. Angin bertiup pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di halaman depan.
Di dalam rumah, Andi dan Rina sedang menikmati makan malam sederhana di ruang tamu. Rina memasak sayur bayam dan tempe goreng yang hangat. Aroma masakan memenuhi ruangan, menambah sedikit kehangatan di tengah suasana rumah yang terasa dingin. "Kamu masih ingat cerita Bu Ratmi tadi pagi?" tanya Rina sambil menyendok nasi ke piringnya. Andi menghela napas panjang, mengangguk pelan. "Iya, tapi jangan terlalu dipikirin. Mungkin cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin kita aja. Tapi aku dengar suara langkah kaki itu, Mas. Berkali-kali. Kamu juga dengar, kan?" Rina menatap suaminya dengan raut serius. Andi mengangguk. Kali ini lebih ragu. "Ya, aku dengar. Tapi mungkin itu tikus atau kayu yang mengembang. Rumah tua begini wajar kalau ada suara-suara aneh." Rina terdiam, menatap piring di depannya. "Kalau cuma suara, aku mungkin bisa abaikan. Tapi tadi pagi, aku nyium bau anyir dari dalam lemari tua di ruang tamu." Andi menghentikan sendoknya, matanya menatap Rina. "Bau anyir? Dari lemari itu?" Rina mengangguk. Wajahnya terlihat pucat. "Iya, baunya aneh sekali. Seperti bau darah yang basi." Andi mencoba mengingat-ingat, dan entah kenapa, ingatannya kembali pada mimpi buruknya beberapa malam lalu. Sosok pria terbungkus kain kafan di halaman belakang. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran buruk itu. "Besok aku cek. Mungkin ada bangkai tikus atau hewan lain di dalam." Mereka melanjutkan makan dalam keheningan. Di luar, suara lolongan anjing terdengar nyaring, melengking panjang, seolah merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Rina memandang ke arah jendela, matanya tampak gelisah. Rina sudah tertidur pulas di kamar, sementara Andi masih di ruang tamu, menyelesaikan pekerjaannya di laptop. Hujan rintik-rintik mulai turun, menimbulkan suara gemericik halus di atap seng. Andi menguap lebar, lelah mulai merayap di tubuhnya. Namun, di tengah kesunyian itu, Andi mendengar suara samar dari luar jendela. Suara seperti seseorang berjalan pelan di halaman samping rumah. Langkahnya berat dan teratur, seolah menyeret sesuatu di atas tanah basah. Tok, tok, tok. Andi menghentikan ketikan, telinganya berusaha menyimak dengan seksama. Ia melirik ke arah jendela, namun hanya pantulan cahaya lampu yang terlihat. Suara itu berhenti sejenak, kemudian terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Jantung Andi berdegup kencang. Tangannya gemetar ketika ia berdiri dan melangkah ke arah jendela. Ia mengintip dari balik tirai dengan hati-hati. Dari celah kecil itu, ia dapat melihat halaman belakang yang diterangi remang-remang cahaya lampu jalan. Awalnya, tidak ada yang aneh. Hanya rerumputan basah dan ilalang yang bergoyang tertiup angin. Namun, ketika pandangannya menyusuri sudut halaman, ia melihat sesuatu. Sosok putih berdiri di bawah pohon mangga yang menjulang tinggi di ujung halaman. Terbungkus kain kafan lusuh, tubuhnya kaku, tidak bergerak. Andi menahan napas, matanya tidak berkedip, memastikan apa yang dilihatnya bukan ilusi. Sosok itu tetap di sana, menunduk dengan kain kafan yang melilit seluruh tubuhnya. Andi mengusap matanya, berharap bayangan itu hilang. Namun, ketika ia menatap, kembali, sosok itu justru bergerak pelan. Kain kafannya berkibar lembut tertiup angin. Kepala sosok itu terangkat perlahan, menampakkan wajah pucat tanpa ekspresi. Matanya terbuka lebar, kosong, dan langsung menatap ke arah jendela tempat Andi. Mengintip Andi tersentak mundur, menjatuhkan kursi di belakangnya. Suara keras itu membuat Rina terbangun dan berlari ke ruang tamu. "Mas, kenapa?" serunya panik. Andi berdiri dengan napas tersengal-sengal, tangannya gemetar sambil menunjuk ke arah jendela. Di luar, ada pocong." Rina menatap Andi bingung, lalu mendekati jendela dan mengintip dari balik tirai. "Mana, Mas? Nggak ada siapa-siapa." Andi menghampiri, matanya melirik keluar. Benar saja, halaman belakang kosong. Pohon mangga menjulang sendirian tanpa ada sosok apapun di bawahnya. Tadi dia di sana, berdiri di bawah pohon. Suara Andi gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Rina meremas tangan Andi lembut. "Mas mungkin kecapekan.
Yuk, tidur aja. Besok kita cek halaman belakang kalau kamu masih penasaran. Andi hanya mengangguk pelan, meski di dalam hatinya rasa takut itu tidak juga hilang. Ia tahu apa yang dilihatnya barusan nyata. Sosok itu menatapnya, langsung ke matanya, dengan tatapan kosong yang dingin. Malam semakin larut, angin bertiup, kencang menimbulkan suara gesekan pada dahan pohon di halaman belakang. Rina dan Andi sudah terlelap di kamar tidur mereka yang sederhana. Lampu tidur yang redup memberikan bayangan samar pada dinding kamar. Suasana hening, begitu sunyi hingga suara detak jam dinding terdengar menggema. Rina terbangun di tengah malam dengan napas tersengal. Ia melirik jam di dinding, jarum pendek menunjukkan pukul 03.15 dini hari. Matanya melirik ke samping, Andi masih terlelap dengan napas teratur. Namun, entah mengapa, tubuh Rina tidak bisa bergerak. Tangannya kaku. Kakinya terasa berat seolah ada beban yang menindih. Kenapa aku nggak bisa gerak? Batinnya bergemuruh, mencoba memaksa tubuhnya bangun. Tapi sia-sia. Dadanya sesak, napasnya tertahan seakan ada yang mencengkeram paru-parunya. Mata Rina mengedar ke sekeliling ruangan. Tirai jendela berkibar pelan, meski tidak ada angin. Udara di dalam kamar mendadak dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia mencoba memanggil nama Andi, tapi suara yang keluar hanya gumaman lirih yang nyaris tak terdengar. Mas, bisiknya pelan, berharap Andi terbangun, tapi tidak ada reaksi. Saat itulah, Rina menyadari sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, tepat di depan lemari tua, berdiri sesosok bayangan putih. Tubuhnya tinggi, terbungkus kain kafan lusuh dengan noda, kecoklatan di beberapa bagian. Kepalanya menunduk, tidak bergerak. Jantung Rina berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Kain kafan yang melilit wajahnya sedikit terbuka, menampakkan mata kosong yang menatap lurus ke arah Rina. Bibirnya terkatup rapat, namun dari celah kain itu terdengar suara berbisik, "Kembalikan, kembalikan." Suara itu parau dan bergetar, seolah berasal dari dalam kubur. Rina ingin berteriak, ingin bergerak, tapi tubuhnya masih kaku. Matanya tidak bisa berpaling, seolah terikat oleh tatapan kosong sosok itu. Rina berusaha menggerakkan jarinya, mencoba mengumpulkan tenaga. Perlahan, ia berhasil menggerakkan ibu jarinya. Rasa perih menjalar dari tangannya, namun ia tidak peduli. Ia terus memaksa dirinya bergerak, hingga akhirnya tubuhnya terlepas dari cengkraman. "Mas Andi," teriak Rina dengan suara melengking, tubuhnya langsung bangkit dari posisi tidur. Andi tersentak kaget, matanya terbuka lebar. "Kenapa, Rin? Ada apa?" tanyanya panik, memegang bahu istrinya. Rina terengah-engah, matanya berkaca-kaca. Aku lihat di sudut sana, ada dia, pocong itu." Dia berdiri di depan lemari, suaranya bergetar hebat. Andi menoleh ke sudut kamar yang ditunjuk Rina. Tidak ada apa-apa di sana, hanya lemari tua yang tampak diam membisu dalam gelap. "Kamu mimpi buruk, Rin. Sudahlah, tenang dulu," kata Andi sambil mengelus punggung Rina, mencoba menenangkannya. Rina menggeleng kuat, wajahnya pucat. "Bukan mimpi, Mas. Aku lihat dia bilang, 'Kembalikan.'" Andi menatap Rina dalam-dalam, mencoba membaca ekspresi ketakutan di wajah istrinya. "Kembalikan? Maksudnya apa?" Rina hanya menggeleng, tidak tahu harus menjawab apa. Suasana kamar menjadi sunyi. Angin di luar berhenti bertiup, meninggalkan keheningan yang mencekam. Andi menghela napas panjang. "Mungkin kamu capek. Ayo kita tidur lagi. Besok kita cari tahu lebih banyak soal rumah ini." Meskipun ia berkata begitu, dalam hatinya rasa was-was mulai merayap, apalagi setelah pertemuan dengan Bu Ratmi beberapa hari lalu. Rina hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dicekam rasa takut. Andi memeluknya erat, mencoba memberinya rasa aman. Namun di sudut pikirannya, Rina tahu bahwa apa yang dilihatnya bukan sekadar mimpi buruk. Suara itu begitu nyata, begitu jelas. Dan entah kenapa, dia merasa bahwa malam-malam selanjutnya akan lebih mengerikan. Pagi itu, hujan rintik-rintik mengguyur kota. Langit tampak mendung,
seolah enggan melepaskan sinarnya. Andi menyesap kopi di ruang tamu sambil memikirkan kejadian aneh yang dialami Rina semalam. Tatapan istrinya saat menceritakan sosok pocong di sudut kamar begitu nyata dan penuh ketakutan. Meski ia berusaha menyangkal, rasa penasaran mulai merayap di benaknya. Aku nggak bisa terus-terusan pura-pura nggak ada apa-apa, gumam Andi pelan. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang rumah kontrakan itu. Siang harinya, Andi pergi ke warung kopi kecil di ujung gang. Warung itu tampak sederhana, dengan beberapa kursi kayu yang sudah usang. Seorang lelaki tua berkemeja lusuh tengah duduk di depan meja kasir, menatap layar kecil televisi tabung yang memutar berita pagi. Andi menghampiri lelaki tua itu dan tersenyum. "Pak, saya Andi. Saya baru pindah di rumah kontrakan dekat pohon. Mangga besar itu," katanya sopan. Lelaki tua itu mengangkat wajahnya, menatap Andi dengan sorot mata penuh selidik. "Oh, rumah yang di ujung gang itu?" tanyanya dengan nada rendah. "Iya, Pak. Saya mau tanya, rumah itu sudah lama kosong ya?" tanya Andi mencoba memulai pembicaraan. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Lama sekali, Mas. Mungkin hampir 5 tahun nggak ada yang berani tinggal di sana lama-lama." Andi mengernyit heran. "Kenapa, Pak? Memangnya ada apa?" Lelaki itu terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang apakah harus menceritakan atau tidak. Akhirnya, ia mendekat dan menurunkan suaranya. "Dulu, rumah itu dihuni oleh keluarga Pak Somad. Orangnya baik, sering bergaul sama warga. Tapi sejak istrinya meninggal, Pak Somad jadi tertutup. Nggak pernah keluar rumah, bahkan belanja pun cuma lewat tukang sayur." Andi mengangguk, mendengarkan dengan seksama. "Lalu?" Lelaki itu menelan ludah, suaranya semakin lirih. "Orang-orang jarang lihat Pak Somad keluar rumah. Sampai suatu malam, tetangga mencium bau busuk yang menyengat. Mereka mengira ada bangkai, hewan, tapi ternyata mereka menemukan Pak Somad." Andi meneguk ludahnya, rasa ngeri merambat di tenggorokannya. "Ditemukan? Gimana, Pak?" Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Pak Somad ditemukan dalam keadaan terbungkus kain kafan di ruang tamu. Tidak ada bekas luka atau darah, tapi wajahnya membiru dan matanya terbuka lebar. Sejak saat itu, rumah itu dianggap angker. Orang-orang sering melihat bayangan putih melintas di halaman atau mendengar langkah kaki di malam hari." Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Bayangan pocong yang dilihatnya di bawah pohon mangga kembali terlintas di pikirannya. "Lalu, kenapa nggak dilaporin ke polisi, Pak?" tanyanya lagi. "Sudah, Mas. Polisi datang dan menyelidiki. Mereka bilang itu kematian wajar. Tapi warga percaya Pak Somad menyimpan sesuatu di rumah itu. Sesuatu yang membuat arwahnya nggak tenang." Andi terdiam, pikirannya berkecamuk dengan berbagai spekulasi. "Sesuatu? Maksud Bapak apa?" Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. "Katanya Pak Somad menyimpan janji yang belum ditepati. Konon, ada perjanjian gaib yang dia buat sebelum istrinya meninggal. Tapi nggak ada yang tahu pasti, cuma bau anyir dan suara langkah kaki itu yang terus muncul sampai sekarang." Andi bergidik, pikirannya melayang pada kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Bau anyir yang Rina cium dari dalam lemari, langkah kaki di lorong, dan sosok putih yang berdiri di bawah pohon mangga. Semua itu terasa semakin nyata dan menakutkan. Malamnya, Andi menceritakan semua yang didengarnya kepada Rina. Wajah Rina semakin pucat saat Andi menyebut nama Pak Somad dan kain kafan yang ditemukan di ruang tamu. "Kamu serius, Mas? Jadi, itu yang aku lihat di kamar kemarin?" tanya Rina, suaranya bergetar. Andi mengangguk. "Iya, Rin. Sepertinya dia masih ada di sini. Entah apa yang dia inginkan." Rina menggenggam tangan Andi erat, matanya berkaca-kaca. "Kita harus pergi dari sini, Mas. Aku nggak mau tinggal di sini lagi." Andi terdiam, matanya menatap lantai keramik yang dingin. "Kita nggak bisa pergi begitu saja. Kontrak kita masih panjang. Dan lagi, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini." Rina terkejut mendengar ucapan Andi. "Kamu serius? Setelah semua ini, kamu masih mau tinggal di sini?"
Andi menatap Rina dalam-dalam. Aku ingin menyelesaikan ini, Rin. Kalau kita pergi begitu saja, dia akan tetap di sini, menghantui siapapun yang datang setelah kita. Rina terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Suasana malam itu begitu sunyi, hanya suara angin yang menggesek dahan pohon terdengar samar-samar. Di luar, langit tampak semakin gelap, menyelimuti rumah kontrakan itu dalam bayangan kelam yang mencekam. Malam itu, langit tampak terang dengan sinar bulan purnama yang menggantung penuh di angkasa. Cahayanya memantul di permukaan daun-daun yang basah karena hujan sore tadi. Angin berembus pelan, membawa aroma lembab yang menusuk hidung. Suasana begitu sunyi, seakan semua makhluk enggan bersuara. Di dalam rumah, Rina duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Andi tengah membersihkan halaman belakang yang penuh dengan dedaunan kering. Sesekali, ia menoleh ke arah pohon mangga di sudut halaman. Pohon itu tampak kokoh dan menjulang, ranting-rantingnya bergerak pelan tertiup angin. "Mas, udah malam. Besok aja bersih-bersihnya," teriak Rina dari dalam rumah. Andi menoleh dan mengangguk. "Iya, bentar lagi aku selesai," jawabnya sambil menyapu daun terakhir yang berserakan di tanah. Setelah memastikan semua rapi, ia pun masuk ke dalam rumah, mengunci pintu belakang, dan merebahkan tubuhnya di sofa. Rina menyuguhkan segelas teh hangat kepadanya. "Kamu nggak capek?" tanyanya sambil duduk di sebelah Andi. Andi tersenyum, sedikit, tapi halaman belakang udah bersih sekarang. Ia menyesap teh hangat itu. Rasa manisnya menghangatkan tubuhnya yang lelah. Angin bertiup semakin kencang. Jendela di ruang tamu bergetar pelan, seolah ada yang mengetuknya dari luar. Rina yang tengah merapikan piring di dapur menghentikan langkahnya, menoleh ke arah suara itu. "Kamu dengar suara ketukan tadi, Mas?" tanya Rina dengan nada pelan. Andi mengangkat wajahnya dari ponsel, menatap Rina yang berdiri mematung di depan dapur. "Ketukan? Enggak tuh," jawabnya santai. Rina menghela napas, merasa mungkin ia hanya berhalusinasi. Namun saat ia kembali, melangkah menuju meja makan, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Tok, tok, tok." Rina menoleh dengan cepat ke arah jendela ruang tamu. Tirainya tertutup, namun ia dapat melihat bayangan samar di balik kaca. Seperti seseorang berdiri di luar, mematung tanpa bergerak. "Mas, coba lihat itu," bisik Rina dengan suara bergetar sambil menunjuk ke arah jendela. Andi bangkit dari sofa, berjalan perlahan ke arah jendela. Tangannya meraih tirai dengan hati-hati, lalu ditarik pelan. Pandangannya menembus kaca, menyusuri pekarangan yang tampak gelap di bawah sinar bulan purnama. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya dedaunan yang bergoyang, pelan tertiup angin. "Nggak ada apa-apa, Rin. Mungkin cuma bayangan pohon," kata Andi mencoba menenangkan istrinya. Rina menggeleng, wajahnya masih pucat. "Aku yakin tadi ada bayangan di situ. Berdiri diam, tepat di depan jendela." Andi menepuk bahunya lembut. "Udah, jangan dipikirin. Mungkin cuma perasaan kamu aja." Rina tidak menjawab, matanya masih menatap kosong ke arah jendela. Namun ia mengangguk pelan dan melangkah menuju kamar. "Aku mau tidur duluan, Mas. Kamu nyusul ya?" ucapnya lirih. Andi mengangguk. "Iya, sebentar lagi." Rina terbangun oleh suara ketukan keras dari arah pintu depan. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lambat dan berirama. Matanya mengerjap, mencoba beradaptasi dengan gelapnya kamar. Di sampingnya, Andi masih tertidur lelap. Mas Andi, bangun." Rina mengguncang bahu suaminya. Andi mengerang kecil, lalu membuka mata dengan malas. "Kenapa, Rin? Kamu dengar itu?" bisik Rina dengan nada panik. Andi memusatkan pendengarannya. Suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan mendesak. Tok, tok, tok. Siapa yang datang malam-malam gini? Gumam Andi, bingung. Ia bangkit dari tempat tidur, mengenakan sandal, dan berjalan menuju ruang tamu. Rina mengikutinya dari belakang dengan langkah ragu. Suara ketukan itu terus terdengar,
Ritmenya teratur seolah menunggu seseorang membukanya. Saat Andi meraih gagang pintu, Rina menahannya. "Jangan, Mas. Ini udah tengah malam. Siapa yang datang jam segini?" Andi terdiam sejenak, menatap Rina yang wajahnya tampak cemas. "Mungkin tetangga butuh bantuan, Rin. Nggak ada salahnya kita cek." Andi menghela napas, lalu memutar kunci, dan membuka pintu perlahan. Pintu berderit, memperlihatkan halaman depan yang kosong. Angin malam menusuk tulang, dingin dan hampa. Tidak ada siapapun di sana. Andi melongokkan kepala, melihat ke kiri dan kanan. "Halo? Ada orang?" serunya, namun tidak ada jawaban. Andi menutup pintu dan menguncinya kembali. Nggak ada siapa-siapa. Mungkin tadi cuma suara kayu. Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah ketukan keras kembali terdengar. Kali ini bukan dari pintu depan, tapi dari jendela ruang tamu. Tok, tok, tok. Rina menjerit pelan, tubuhnya gemetar ketakutan. Andi berlari menuju jendela dan menarik tirai dengan cepat. Matanya melebar, napasnya tertahan. Di luar jendela, tepat di bawah sinar bulan purnama, berdiri sosok pocong yang kemarin ia lihat di halaman belakang. Kain kafannya lusuh dan basah, berdiri kaku dengan kepala menunduk. Kali ini lebih jelas, wajah pucatnya menghadap ke bawah. Namun, mata hitam legamnya menatap lurus ke arah Andi, kosong dan tidak berkedip. Rina menutup mulutnya dengan tangan, suaranya tercekat di tenggorokan. Pocong itu berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan dingin yang menusuk. Andi mundur beberapa langkah, menggenggam tangan Rina erat. "Masuk kamar, sekarang," bisiknya dengan suara gemetar. Rina mengangguk, dan mereka berdua berlari menuju kamar, menutup pintu dan menguncinya rapat. Malam itu suara ketukan tidak berhenti. Tok, 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 terdengar di setiap sudut rumah, seolah sosok itu sedang berjalan mengelilingi mereka, menunggu waktu untuk masuk. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Sinar matahari yang menembus jendela tampak redup, seolah enggan menembus kabut tipis yang menyelimuti halaman. Rina duduk di meja makan sambil menggenggam secangkir kopi. Tangannya sedikit gemetar. Bekas ketukan keras di jendela semalam masih terngiang di benaknya, membuat bulu kuduknya meremang setiap kali mengingat tatapan kosong pocong itu. Andi duduk di seberangnya, tampak termenung sambil menatap layar ponselnya. "Rin, aku rasa kita butuh bantuan," katanya pelan. Rina menatap Andi dengan alis terangkat. "Bantuan? Maksudnya? Kamu mau panggil orang pintar?" Andi mengangguk mantap. "Iya, aku tadi nyari di internet ada beberapa paranormal yang bisa bantu bersihin rumah dari gangguan." "Semacam itu?" Rina menggigit bibirnya. Rasa ragu bercampur ketakutan terlihat jelas di wajahnya. "Kamu yakin, Mas? Bukannya itu cuma buat nakut-nakutin aja?" Andi menggeleng. "Yang kita alami ini bukan cuma kebetulan, Rin. Kita udah lihat sendiri. Dia muncul. Aku nggak mau nunggu sampai ada yang lebih buruk lagi terjadi." Rina terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku ikut keputusanmu. Sore." Harinya, seorang pria parubaya datang ke rumah kontrakan Andi dan Rina. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah memutih, tapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung hijau gelap, sementara di tangannya menggenggam tas kecil berwarna hitam. "Pak Harun ya?" sapa Andi ketika pria itu tiba di depan pagar. Pria itu tersenyum tipis dan mengangguk. "Iya, saya Harun. Ini rumahnya?" tanyanya sambil memandang rumah kontrakan itu dengan tatapan tajam. Andi mengangguk. "Iya, Pak. Masuk, silakan." Pak Harun melangkah masuk, tatapannya tak lepas dari setiap sudut rumah. Langkahnya tenang, namun sorot matanya seperti memperhatikan sesuatu yang tak kasat mata. "Sejak kapan gangguan ini mulai terjadi?" tanyanya setelah duduk di ruang tamu. Andi dan Rina saling pandang sejenak. "Sejak seminggu setelah kami pindah, Pak. Awalnya cuma suara langkah kaki, bau anyir. Tapi beberapa hari terakhir kami melihat dia," ucap Andi dengan suara rendah. Pak Harun mengangguk paham.
Tangannya merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan beberapa helai daun sirih, kemenyan, dan seutas benang merah. "Kalian pernah dengar sejarah rumah ini sebelumnya?" tanyanya sambil menyiapkan perlengkapan ritual. Andi menelan ludah, lalu mengangguk. "Kami dengar dari tetangga," katanya, penghuni lama bernama Pak Somad ditemukan meninggal terbungkus kain kafan di ruang tamu. Dan, katanya ada janji yang belum selesai. Pak Harun terdiam sejenak, matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Janji yang belum selesai. Itu bisa berarti ada ikatan batin yang belum diputus. Dan arwahnya masih di sini karena sesuatu menahannya. Rina menelan ludah, perasaan takut kembali merayap. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak?" Pak Harun tersenyum tipis, lalu menatap mereka. "Kita akan lakukan pembersihan. Saya akan mencoba menghubungi arwah itu, menanyakan apa yang dia inginkan." Rina tersentak. "Menghubungi? Maksudnya, Pak?" Pak Harun tidak menjawab. Ia berdiri dan meminta mereka menunjukkan bagian-bagian rumah yang sering terjadi gangguan. Andi dan Rina mengantarnya berkeliling. Dari ruang tamu, dapur, hingga ke kamar tidur. Ketika mereka sampai di kamar tidur, Pak Harun berhenti di depan lemari tua yang berada di sudut ruangan. Tangannya menyentuh kayu kusam itu dengan pelan, lalu menutup matanya. Suasana hening sejenak sebelum ia membuka mata kembali. "Ada sesuatu di dalam sini," katanya pelan. Andi dan Rina saling pandang dengan cemas. Pak Harun membuka pintu lemari itu perlahan. Di dalamnya hanya ada tumpukan kain dan beberapa barang tak terpakai. Namun, di sudut rak paling bawah, tersembunyi di balik lipatan kain, terdapat sebuah kain kafan yang terikat rapat dengan benang merah. Rina menjerit kecil dan mundur selangkah. Apa itu?" bisiknya ketakutan. Pak Harun mengangkat kain itu dengan hati-hati. Ini adalah pengikat batin. Kain kafan ini seharusnya dikubur bersama jasadnya, tapi sepertinya disimpan di sini. Tidak heran arwahnya tidak tenang. Andi terbelalak. "Jadi, kita harus ngapain, Pak?" Pak Harun menggenggam kain kafan itu erat. "Kita harus membawanya ke tempat yang seharusnya. Kalau tidak, arwahnya akan terus menuntut janji yang tidak terselesaikan." Rina tampak bingung. "Janji? Janji apa?" Pak Harun menatap mereka dalam-dalam. Sebelum Pak Somad meninggal, katanya ia pernah berjanji sesuatu kepada seseorang. Tapi janjinya tidak ditepati. Dan arwahnya masih di sini, menunggu sesuatu yang dia sebut sebagai pengembalian. Andi terdiam, pikirannya berputar cepat. Pengembalian? Maksudnya, dia menginginkan sesuatu kembali? Pak Harun mengangguk. Iya, sesuatu yang diambil darinya. Atau mungkin sesuatu yang dia tinggalkan sebelum ajal menjemput. Rina menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Kita harus melakukan itu, kan?" Pak Harun tersenyum tipis. "Kalau kalian ingin hidup tenang, iya. Kain kafan ini akan saya bersihkan dulu, dan malam Jumat nanti kita akan kembalikan ke tempatnya." Suasana rumah mendadak hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar menggema. Andi dan Rina saling berpandangan, menelan kenyataan bahwa mereka telah tinggal bersama arwah yang belum tenang. Malam Jumat yang akan datang menjadi penentu. Apakah teror itu akan berakhir, atau justru semakin parah? Langit malam itu diselimuti awan tebal. Angin bertiup pelan membawa aroma lembab yang menusuk. Suasana rumah kontrakan Andi dan Rina tampak sunyi, namun rasa tidak nyaman terus menyelimuti keduanya. Pak Harun sudah pulang sejak sore tadi, membawa kain kafan yang ditemukan di dalam lemari. Ia berjanji akan kembali malam Jumat untuk melakukan ritual pembersihan. Andi duduk di ruang tamu sambil memandangi jendela yang tertutup rapat. Rina duduk di sebelahnya, menggenggam cangkir teh hangat yang mulai dingin. Keduanya terdiam, memikirkan apa yang baru saja mereka saksikan. Kain kafan yang ditemukan di lemari membuat suasana rumah semakin mencekam. "Mas?" panggil Rina pelan Andi, menoleh. "Iya? Kamu ingat nggak, waktu Pak Harun ada di sini,
Dia sempat bilang kalau ada sesuatu di rumah ini yang ditinggalkan oleh Pak Somad. Tanya Rina dengan wajah tegang. Andi mengangguk. Iya, dia bilang ada janji yang belum diselesaikan, tapi aku nggak tahu apa yang dimaksud. Rina menghela napas, pandangannya beralih ke arah plafon rumah. Aku ingat sesuatu, Mas. Waktu kita pertama pindah ke sini, di pojok dapur itu ada tangga kayu kecil. Kamu pernah coba naik ke atas? Andi mengernyitkan dahi. Tangga kayu? Oh, kamu maksud loteng kecil itu? Rina mengangguk pelan. Iya, kita belum pernah buka kan? Mungkin di sana ada sesuatu. Andi terdiam sejenak, pikirannya berputar cepat. Memang, selama tinggal di rumah itu, mereka belum pernah menyentuh loteng tersebut. Pintu kecil di langit-langit dapur itu seolah tersembunyi, ditutupi oleh sarang laba-laba dan debu tebal. Sekarang? Tanya Andi. Matanya menatap Rina dengan ragu. Rina menelan ludah, namun ia mengangguk mantap. Iya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Aku nggak mau terus-terusan dihantui rasa takut. Andi bangkit dari sofa, mengambil kursi kayu yang ada di ruang tamu dan mengarahkannya ke dapur. Tangga kecil di langit-langit itu tampak tua, dengan engsel berkarat yang nyaris terlupakan. Andi naik ke atas kursi dan meraih pegangan besi yang terpasang di panel kayu tersebut. Dengan sedikit tenaga, ia menarik pegangan itu hingga terdengar bunyi berderit yang panjang. Krik! Pintu loteng terbuka perlahan, menyemburkan debu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Aroma lembab dan anyir menyembur keluar, membuat Andi menutup hidungnya. Mas, hati-hati, bisik Rina, berdiri di bawah dengan sorot mata cemas. Andi mengangguk dan menyalakan senter dari ponselnya. Ia melangkah hati-hati, menaiki anak tangga, kayu yang tersembunyi di balik pintu kecil itu. Suara kayu berderak setiap kali ia menginjaknya, seolah menahan beban yang terlalu berat. Rina menunggu di bawah, jantungnya berdegup kencang. Ketika Andi sampai di atas, pandangannya menyapu ruangan sempit yang gelap dan berdebu. Atap kayu rendah dengan sarang laba-laba yang menjuntai di setiap sudut. Di tengah ruangan, terdapat sebuah peti kayu besar yang ditutup rapat. Andi, ada apa di sana? Teriak Rina dari bawah, suaranya menggema lemah. Ada peti besar, Rin, peti kayu, jawab Andi sambil mendekati peti itu. Tangannya meraba permukaan kayu yang kasar dan berdebu. Di bagian atas peti, terdapat ukiran nama Somad dengan tinta hitam yang sudah pudar. Jantung Andi berdegup kencang. Ia menelan ludah, lalu menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar saat mencoba membuka penutup peti yang tampak terkunci rapat. Dengan sekuat tenaga, ia mendorongnya hingga terdengar bunyi krek. Peti itu terbuka. Andi menutup mulutnya. Napasnya tercekat melihat apa yang ada di dalamnya. Potongan kain kafan, serpihan dupa yang sudah menghitam, dan sebuah boneka kayu kecil dengan mata hitam yang terbuat dari batu. Boneka itu tampak menyeramkan, seolah menatap langsung ke arah Andi dengan sorot mata yang mati. Andi, kamu nggak apa-apa? Teriak Rina, suaranya penuh kecemasan. Andi menghela napas, menelan ketakutannya dan menjawab, Aku menemukan sesuatu. Sepertinya ini peninggalan Pak Somad. Andi meraih boneka kayu itu, mengangkatnya dengan hati-hati. Boneka itu terasa dingin dan berat, lebih berat dari kayu biasa. Ketika Andi memeriksanya lebih dekat, ia menemukan ukiran kecil di bagian bawah kaki boneka itu. Kembalikan milikku, atau kau akan merasakannya. Kata-kata itu tertulis dengan tinta merah, sudah memudar, namun masih bisa terbaca dengan jelas. Andi merinding, ia segera memasukkan boneka itu ke dalam peti dan menutupnya kembali. Ia segera turun dari loteng, wajahnya tampak pucat. Rin, kita harus panggil Pak Harun secepatnya. Ini bukan main-main, katanya dengan napas tersengal. Rina menatap Andi dengan bingung. Kamu menemukan apa di sana? Andi tidak menjawab, hanya memegang erat tangan Rina. Besok kita ke Pak Harun, kita harus tahu bagaimana cara menghentikan ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Rina mengangguk meski wajahnya masih bingung.
Tatapan Andi penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia temukan di atas sana. Malam itu, rumah mereka terasa lebih dingin dan gelap dari biasanya. Suara langkah kaki samar-samar terdengar dari langit-langit, seolah seseorang berjalan bolak-balik di atas loteng tua itu. Pagi itu, langit tampak mendung, seolah menyiratkan pertanda buruk. Andi dan Rina bersiap-siap untuk menemui Pak Harun di rumahnya. Di tangannya, Andi menggenggam boneka kayu yang ditemukan di loteng semalam. Mata boneka itu tampak kosong dan hitam pekat, namun terasa seolah menatap lurus ke arahnya. "Kamu yakin kita bawa ini, Mas?" tanya Rina dengan nada ragu. Andi mengangguk mantap. Pak Harun bilang, "Kita harus kembalikan semua yang menjadi miliknya." Mungkin ini yang dia maksud. Rina menelan ludah, lalu melangkah mengikuti Andi keluar rumah. Jalan menuju rumah Pak Harun tampak sepi, hanya terdengar suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Setibanya di sana, Pak Harun sudah menunggu di teras, mengenakan pakaian serba putih. Wajahnya tampak serius, tidak ada senyum seperti biasa. "Kalian sudah siap?" tanyanya langsung tanpa basa-basi. Andi dan Rina mengangguk serempak. "Kami menemukan ini di loteng," ucap Andi sambil menyerahkan boneka kayu itu. Pak Harun menatap boneka tersebut dengan sorot mata tajam. Ini adalah pengikat batin. Dulu, Pak Somad pernah menggunakan ini sebagai media perjanjian. Dia menyerahkan jiwanya untuk sesuatu yang dia inginkan, namun tidak pernah mengembalikan apa yang seharusnya diserahkan. Rina mengernyit. "Maksudnya, perjanjian dengan siapa, Pak?" Pak Harun menghela napas panjang. "Perjanjian dengan sosok gaib. Dia menginginkan kekayaan dan kesehatan istrinya. Namun setelah istrinya meninggal, dia tidak menepati janjinya. Arwahnya terjebak di rumah itu, menunggu seseorang mengembalikan yang seharusnya diserahkan." Andi menelan ludah. "Dan kita harus mengembalikannya? Bagaimana caranya?" Pak Harun tersenyum tipis. "Malam ini kita akan kembalikan semua. Kain, kafan yang kalian temukan, boneka ini, dan darah sebagai penebus." Wajah Andi berubah pucat. "Darah?" Pak Harun mengangguk. "Hanya beberapa tetes, sebagai simbol pelepasan ikatan yang tertinggal. Tidak berbahaya, tapi harus dilakukan." Andi dan Rina saling pandang. Rasa takut tampak jelas di wajah mereka. Namun, jika itu adalah satu-satunya cara, mereka tidak punya pilihan lain. Langit tampak pekat, bintang-bintang seolah menghilang di telan kegelapan. Di halaman belakang rumah kontrakan, Pak Harun sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sebuah lingkaran garam mengelilingi area kecil di bawah pohon mangga, tempat di mana Andi pertama kali melihat sosok pocong itu. Di tengah lingkaran, kain kafan diletakkan bersama boneka kayu yang tadi siang mereka bawa. Pak Harun menyalakan dupa. Asapnya mengepul tebal, membawa aroma mistis yang menusuk hidung. "Kalian siap?" tanya Pak Harun. Matanya menatap tajam ke arah Andi dan Rina. Mereka mengangguk. Pak Harun menyodorkan jarum kecil kepada Andi. "Tusukkan di ujung jarimu, teteskan di kain kafan ini." Andi menggigit bibirnya, namun ia tidak punya pilihan. Dengan gemetar, ia menusukkan jarum kecil itu di ujung jarinya. Setetes darah mengalir dan jatuh di atas kain kafan. Ketika darah itu menyentuh permukaan kain, angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan dahan pohon mangga dengan kasar. Rina menjerit kecil, berpegangan erat pada lengan Andi. Pak Harun tetap tenang, melafalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak mereka pahami. Suara doa itu menggema, bercampur dengan gemerisik dedaunan yang bergerak liar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang mereka. "Tok, tok, tok." Andi dan Rina menoleh bersamaan. Di ujung halaman, sosok pocong yang selama ini menghantui mereka berdiri tegak, menundukkan kepala, namun kali ini berbeda. Ia tidak bergerak, hanya berdiri kaku, sambil menatap mereka dengan mata kosong. "Pak Harun, dia datang," bisik Rina. Suaranya bergetar hebat. Pak Harun tidak berhenti melafalkan doa.
Tangannya meraih kendi kecil yang berisi air bunga. Ia memercikannya di sekeliling lingkaran garam, lalu membakar dupa yang lebih besar. Asap hitam mengepul, memenuhi udara dengan aroma tajam. Pocong itu mulai bergerak, melayang pelan menuju lingkaran garam. Setiap langkahnya menimbulkan suara tok, 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 seolah tanah menahan berat tubuhnya. Andi menggenggam tangan Rina erat. Keduanya mundur selangkah, ketakutan merayap di setiap sudut hati mereka. Saat pocong itu sampai di tepi lingkaran garam, tubuhnya berhenti. Matanya yang kosong menatap boneka kayu yang tergeletak di tengah-tengah. Dari mulutnya yang tertutup rapat, terdengar bisikan parau, "Kembalikan, kembalikan." Pak Harun melangkah maju, menaburkan sisa garam ke dalam lingkaran. "Kembalikan milikmu, dan biarkan arwahmu tenang," ucapnya lantang. Pocong itu tidak bergerak. Beberapa detik berlalu, hingga akhirnya tubuhnya bergoyang pelan. Kain kafan yang melilit badannya melonggar sedikit demi sedikit. Asap dupa semakin pekat, menyelimuti sosok itu dalam kabut tebal. Perlahan-lahan, suara langkah kaki memudar, dan pocong itu menghilang bersama asap yang mengepul ke udara. Pak Harun menundukkan kepala, tangannya bergetar, namun ia tersenyum tipis. "Sudah selesai, dia sudah tenang," ucapnya lirih. Andi dan Rina saling berpandangan, napas mereka masih tersengal. Rasa lega bercampur haru meliputi hati mereka. "Terima kasih, Pak," ucap Andi sambil menyalami Pak Harun dengan penuh hormat. Pak Harun tersenyum kecil. "Kalian bisa tidur tenang sekarang. Rumah ini sudah bersih." Sebulan setelah ritual itu, Andi dan Rina tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada ketukan di jendela, dan tidak ada penampakan sosok si putih. Rumah itu kembali tenang, seolah semua kejadian sebelumnya hanya mimpi buruk yang panjang. Namun, di suatu malam yang tenang, ketika Andi merapikan lemari tua di ruang tamu, ia menemukan sesuatu yang terjatuh dari sela-sela laci. Sebuah boneka kayu kecil, dengan mata hitam yang tampak kosong. Di bawah kakinya, tertulis dengan tinta merah, "Kita akan bertemu lagi." Andi terdiam, napasnya tercekat. Ruangan mendadak dingin, dan dari arah dapur terdengar suara langkah kaki pelan. Tok, tok.